Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, Sobat Maestro dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Masih dalam kaitan dengan tema besar kita di bulan Maret ini, yaitu semua orang butuh keselamatan. Dan subtema kita hari ini adalah tentang kehilangan kemuliaan Allah. Namun sebelum kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita bersama-sama. Mari kita akan memulainya di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah, pimpinan, dan tuntunan-Mu atas kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami masih tetap sehat, kami masih tetap kuat, kami masih bisa bertahan sampai hari ini, kami tahu semuanya karena anugerah, pimpinan, dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami sama-sama akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami mampu memahami dan mengerti apa yang menjadi kebenaran dan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Roh Kudus yang menolong kami untuk kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Itu sebabnya siang hari ini kami datang dan kami minta tolong Roh Kudus. Kami minta Tuhan memberkati kami sementara kami belajar tentang firman-Mu. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan, dan biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi hamba-Mu dan memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran-Mu siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu hari ini. Amin. Baik, mari langsung saja kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ketiga ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian: Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, minggu yang lalu kita telah sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan kita bersama-sama mengerti bahwa kebutuhan manusia yang paling utama, bahkan melampaui segala kebutuhan lahiriah kita sebagai manusia, adalah keselamatan. Ya, benar. Kebutuhan manusia yang paling utama dalam hidup ini adalah keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang utama tersebut, maka Allah menyerahkan Tuhan Yesus Kristus, putra terbaiknya, untuk menjadi jalan pendamaian dan penebusan dosa umat manusia. Sehingga karya Kristus tersebut kemudian memulihkan relasi antara manusia dengan Allah yang telah rusak oleh karena dosa. Nah, Bapak Ibu Sobat Maestro yang terkasih, saya percaya semua kita sering mendengar, bahkan kita paham dan mengerti bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya. Bahkan Kejadian pasal yang kedua pun kemudian mengatakan bahwa Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya manusia bukan hanya sekedar menjadi makhluk hidup secara fisik, namun manusia memiliki roh dan juga jiwa, memiliki sifat dan karakter Allah. Itulah sebabnya dikatakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat betapa indah, betapa berharga, dan betapa mulianya manusia yang diciptakan dan dikerjakan oleh tangan Allah sendiri, bahkan diciptakan serupa dan segambar dengannya, dikerjakan dengan penuh kasih. Allah menjadikan manusia sebagai objek untuk menerima kasih dari Allah. Betapa indah, betapa menyenangkannya manusia pada waktu itu, dekat dan bersama-sama dengan Allah.
Namun sayang, dosa masuk dan kemudian merusak segalanya. Dosa membuat manusia menjadi makhluk yang harus hidup dalam natur keberdosaannya. Dosa membuat manusia kemudian kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan dosa kemudian membuat manusia harus mengalami yang namanya kematian. Manusia menjadi makhluk yang hidup dalam natur keberdosaannya. Gambar dan rupa Allah yang begitu indah dan mulia menjadi rusak akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Relasi yang intim, yang indah dengan Allah kemudian menjadi terputus. Adam dan Hawa bahkan kemudian harus terusir dari Taman Eden, dan mereka harus terpisah jauh dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa manusia pada mulanya begitu mulia karena diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kemudian manusia menjadi makhluk yang hina dan berdosa, dan harus menjalani hidup dengan penuh perjuangan, dengan penuh penderitaan oleh karena dosa. Dan yang paling menyakitkan adalah mereka harus terpisah jauh dari Allah. Benar Bapak Ibu, satu-satunya hal yang paling menyakitkan bagi kita manusia adalah ketika kita mendapati diri kita terpisah jauh dari Allah. Adam dan Hawa pada waktu itu ada dan hidup di Taman Eden. Mereka menikmati segala keindahannya. Mereka hidup bersama-sama dengan Allah. Mereka memandang wajah Allah. Nah, kata Eden itu berarti presence, artinya kehadiran Allah. Bukankah ini menjelaskan kepada kita bagaimana pada mulanya mereka begitu dekat dengan Allah? Mereka bersama-sama dengan Allah, bahkan mereka memandang wajah Allah. Memandang wajah Allah, Tuhan yang Maha Kudus. Namun dosa pada akhirnya membuat mereka mengalami dan menjalani hukuman Allah. Ketidaktaatan, pembangkangan, dan pemberontakan, pelanggaran mereka terhadap ketetapan Allah membuat mereka harus terusir dari Eden, membuat mereka harus terpisah dengan Allah. Relasi rusak oleh karena dosa, dan manusia harus hidup dalam natur keberdosaannya. Dan sejak saat itulah manusia harus menjalani hidup dengan penuh penderitaan, bukan? Hidup penuh dengan pemberontakan, hidup dengan penuh kejahatan di mata Allah. Bahkan Alkitab dalam Kejadian pasal yang ke-6 mengatakan kepada kita bagaimana manusia semakin hari semakin fasik, manusia semakin hari semakin jahat. Segala kecenderungan hati dan pikirannya adalah semata-mata hal-hal yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dosa bukan hanya membuat kita menjadi manusia dengan natur berdosa, namun dosa juga membuat manusia kemudian kehilangan kemuliaan Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan kehilangan kemuliaan Allah? Kata kemuliaan itu diambil dari kata doksa, yang artinya bobot dari kualitas ilahi. Jadi manusia sebenarnya, Adam dan Hawa itu memiliki bobot dari kualitas ilahi. Itu sebabnya mereka dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, kata kehilangan itu diambil dari kata hustereo, yang artinya mengalami kekurangan atau menjadi kurang seperti yang diinginkan. Kehilangan juga bisa berarti kejatuhan. Kehilangan juga bisa berarti memposisikan diri membelakangi. Kehilangan juga bisa berarti miskin atau kehilangan pengaruh ilahi. Ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka itu artinya manusia gagal untuk hidup dengan bobot kualitas sesuai dengan kualitas ilahi yang ada pada diri mereka. Pada saat dosa masuk, maka kualitas ilahi menjadi tersingkir dari kehidupan manusia. Dan itu artinya manusia membutuhkan jalan untuk pulang kembali kepada kualitas ilahi tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih,
Kalau kualitas ilahi itu tersingkir dari kehidupan kita, maka yang akan terjadi adalah kita akan hidup dalam natur dosa kita, dan dosa itu semakin lama akan semakin membelenggu kita dan mengikat kita, dan kita akan hidup di bawah kuasa dosa. Kuasa dosa yang bekerja dengan sangat liar dalam kehidupan manusia, bahkan sampai hari ini. Paulus berkata dalam Roma pasal yang 3 ayat 10 dan 11, "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah." Bahkan di ayat 18 dikatakan rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Betapa buas dan mengerikannya dosa, saudara. Betapa mengerikannya. Dosa membuat kita gagal untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dosa membuat kita gagal untuk kita hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Dosa membuat kita gagal untuk hidup dengan kualitas ilahi yang ada pada diri kita. Itu sebabnya mari ingat dan sadarkan diri kita, supaya jangan kita mengambil posisi membelakangi Allah. Kita harus senantiasa aware dengan hidup kita, supaya jangan kemudian Tuhan mendapati bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dinyatakan kehilangan kemuliaan Allah, sebagai orang-orang yang dinyatakan atau dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang tidak lagi memiliki bobot kualitas ilahi dalam hidup kita. Ketika kita membiarkan dosa menguasai hidup kita, maka kita akan gagal untuk hidup dengan kualitas ilahi. Kualitas ilahi yang sebenarnya Tuhan taruh dalam diri kita sebagai makhluk yang serupa dan segambar dengannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dosa bukan hanya membuat kita menjadi manusia dengan natur keberdosaan. Dosa bukan hanya membuat kita kemudian kehilangan kemuliaan Allah, namun dosa juga membuat kita manusia kemudian mengalami yang namanya kematian. Karena Paulus dalam Roma pasal yang ke-6 berkata dengan jelas kepada kita semua bahwa upah dosa itu adalah maut. Nah, kata maut diambil dari kata thanatos. Setidaknya dari kata ini kita dapat memahami 3 macam kematian atau 3 pengertian. Kematian fisik, kematian rohani, dan kematian kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari, dosa, ketidaktaatan, pemberontakan kepada Allah itu akan selalu menghasilkan hukuman, bahkan murka Allah. Kita ingat peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama, bagaimana Allah harus memusnahkan seluruh umat manusia di zaman Nuh melalui air bah, oleh karena dosa dan kejahatan semata-mata yang ada dalam hati dan pikiran mereka. Untuk menghindari murka dan hukuman Allah, atau dengan kata lain supaya manusia selamat, maka kita bisa melihat bagaimana manusia berupaya untuk melakukan perbuatan baik. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik, bahkan mereka melakukan ritual-ritual keagamaan. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan apa yang namanya keselamatan. Namun faktanya, manusia selalu gagal dan tidak mampu memenuhi standar kebenaran Allah. Dalam segala upaya yang dilakukan manusia selalu bertemu dengan jalan buntu dalam hidupnya. Bahkan berakhir dengan kenyataan bahwa mereka sementara ada di tepi jurang maut atau jurang kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, betapa kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita dari murka Allah yang menyala-nyala oleh karena dosa. Perjalanan bangsa pilihan dalam perjanjian lama seharusnya menunjukkan dan memberitahukan kepada kita bersama bagaimana dari waktu ke waktu, bagaimana dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, manusia tidak mampu untuk memenuhi standar kebenaran dan tuntutan Allah. Dari zaman Nuh, Musa, bahkan sampai ke zaman para imam pun, manusia tidak mampu dan selalu gagal untuk hidup benar sesuai dengan standar kekudusan Allah. Bahkan dengan Taurat dan korban pun yang mereka persembahkan, tetap saja mereka gagal untuk berkenan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Manusia tetap saja semakin jahat dan semakin fasik di mata Allah. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus
bahwa hukum Taurat dan darah lembu jantan tidak mampu, tidak bisa menyelamatkan manusia. Dibutuhkan korban yang sempurna untuk menebus dosa manusia. Dan itulah yang dikerjakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita di atas kayu salib. Anak domba yang tak bercacat celah, anak domba yang kudus, korban yang sempurna, yang menjadi penebusan dosa kita umat manusia, menjadi jalan pendamaian, pemulihan antara hubungan relasi kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, persembahan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Pelayanan kita pun tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan kematian kita pun atas nama Tuhan tidak bisa menyelamatkan kita. Kalau kita bisa selamat, kalau kita boleh selamat, maka satu-satunya hal yang membuat kita selamat itu hanyalah karena kasih karunia. Maka itu tadi dikatakan dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Oleh kasih karunia dibenarkan secara cuma-cuma oleh penebusan Kristus Yesus. Solusi untuk dosa yang membelenggu kita adalah kasih karunia. Jawaban untuk dosa yang mengikat kita adalah kasih karunia. Dan kasih karunia itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kristus yang telah mati, bangkit, dan hidup. Keselamatan adalah kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia karena kita tidak mampu untuk membayarnya. Bahkan kita tidak layak untuk menerimanya. Dan Allah tidak harus memberikannya. Namun itu diberikan secara cuma-cuma oleh Allah bagi saudara dan bagi saya. Kalau ada di antara saudara yang saat ini merasa sedang ada di jalan buntu, atau ada di tepi jurang kebinasaan, atau saudara sedang tersesat dan membutuhkan jalan untuk pulang kepada Allah, izinkan saya berkata kepada saudara hari ini, Yesuslah jawabannya. Yesuslah solusinya. Yesus sementara ada di hadapan saudara, dan lihatlah kedua tangannya yang terbuka menyambutmu untuk pulang kembali kepadanya. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hati saudara. Izinkan Yesus masuk ke dalam hidupmu. Izinkan Yesus masuk dalam hatimu. Dan izinkan Dia memerintah atas kehidupan kita mulai hari ini. Mari jalani hidup kita bukan lagi dengan natur keberdosaan kita, tetapi kita menjalani hidup berdasarkan kasih karunia yang telah kita terima secara cuma-cuma dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah pemerintahan Allah atas kehidupan kita berlangsung mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang sama-sama kami dengar dan kami pelajari. Kami minta tolong Roh Kudus terus berbicara kepada kami, menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu, rencana-Mu, isi hati-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan hamba berdoa memberkati setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu, setiap para pendengar Radio Maestro dimanapun mereka berada. Dan biarlah mulai hari ini sampai selama-lamanya mereka boleh berjalan hidup berdasarkan kasih karunia yang telah mereka terima. Dan biarlah kualitas ilahi itu boleh nyata dalam kehidupan mereka setiap hari. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami memasrahkan hidup kami. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp
di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.